Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jordi dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informasi Universitas Nasional. Kali ini saya akan menerangkan tentang materi manajemen input dan output dari mata kuliah Sistem Operasi. Saya perkenalkan diri saya sekali lagi, nama saya Muhammad Jordi dengan NPM 19006416042, jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, materi manajemen input dan output. Apa itu manajemen input dan output? Dalam sistem komputer, manajemen input atau output sangat diperlukan karena input atau output adalah sarana user untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Contoh perangkat input output seperti keyboard, mouse, audio controller, video controller, disk driver, networking ports, dan lain-lain. Manajemen input output pun diperlukan agar user dapat langsung menggunakan perangkat input output tanpa harus menginisialisasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam setiap sistem operasi selalu terdapat input atau output manager. Klasifikasi perangkat I/O. Perangkat I/O dapat dikelompokkan berdasarkan A. Sifat aliran datanya yang terbagi atas. 1. Perangkat berorientasi blok, yaitu menyimpan, menerima, dan mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap yang berukuran 128-1024 byte dan memiliki alamat tersendiri sehingga memungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara independen, yaitu membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus melatih blok-blok lain. Contohnya disk, tab, CD-ROM, optical disk. 2. Perangkat berorientasi aliran karakter, yaitu perangkat yang menerima dan mengirimkan aliran karakter tanpa membentuk suatu struktur blok. Contoh terminal, line printer, pita kertas, kartu berlubang, interface, jaringan, mouse. Tipe kedua yaitu sasaran komunikasi yang terbagi atas. 1. Perangkat yang dibaca oleh manusia. Perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia, contohnya VDT, video display terminal, monitor, keyboard, mouse. 2. Perangkat yang terbaca oleh mesin. Perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat elektronik, contoh disk dan tab, sensor, controller. Yang ketiga, perangkat komunikasi. Perangkat yang digunakan untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh, contohnya modem. Faktor-faktor yang membedakan antar perangkat. Yang pertama, kecepatan transmisi data, jenis aplikasi yang digunakan, tingkat kerumitan dalam pengendalian, besarnya unit yang ditransfer, representasi atau perwujudan data, kondisi-kondisi kesalahan teknik pemrograman perangkat input-output. Ada teknik-teknik input-output meliputi 1. Perangkat input-output terprogram. Merupakan perangkat I/O komputer yang dikontrol oleh program, contohnya perintah mesin in, out, move. Perangkat I/O terprogram tidak sesuai untuk pengalihan data dengan kecepatan tinggi karena dua alasan, yaitu 1. Memerlukan overhead atau ongkos yang tinggi karena beberapa perintah program harus dieksekusi untuk setiap kata data yang dialihkan antara peralatan eksternal dengan memori utama. Banyak peralatan peripheral kecepatan tinggi memiliki mode operasi sinkron, yaitu pengalihan data dikontrol oleh clock frekuensi tetap, tidak tergantung CPU. Yang kedua, berkendalikan interupsi. Interupsi lebih dari sebuah mekanisme sederhana untuk mengkoordinasi pengalihan I/O. Konsep interupsi berguna di dalam sistem operasi dan pada banyak aplikasi kontrol di mana pemrosesan rutin tertentu harus diatur dengan seksama. Relatif peristiwa-peristiwa eksternal. Keunggulannya, pemroses tidak disibukkan menunggui dan menjaga perangkat I/O untuk memeriksa status perangkat. Kelemahan retransfer I/O dibatasi kecepatan menguji dan melayani operasi perangkat. Pemrosesan terikat ketat dan mengelola transfer I/O, sejumlah instruksi harus dieksekusi untuk setiap transfer I/O. Yang ketiga, DMA, Direct Memory Address, merupakan suatu pendekatan alternatif yang digunakan sebagai unit pengaturan khusus yang disediakan untuk memungkinkan pengalihan blok data secara langsung antara peralatan eksternal dan memori utama tanpa intervensi terus-menerus dan oleh CPU. Keunggulannya, penghematan waktu pemroses, peningkatan kinerja I/O. Evolusi fungsi perangkat I/O. Sistem komputer mengalami peningkatan kompleksitas dan kecanggihan komponen-komponennya yang sangat tampak pada fungsi-fungsi I/O sebagai berikut. Proses mengendalikan perangkat I/O secara langsung masih digunakan sampai saat ini untuk perangkat sederhana.
yang dikendalikan oleh mikroprosesor sehingga menjadi perangkat berintelijen atau intelligent device. Pemroses dilengkapi pengendali input atau I/O controller. Pemroses menggunakan I/O terprogram tanpa interupsi, sehingga tak perlu memperhatikan rincian-rincian spesifik antar muka perangkat. Perangkat dilengkapi fasilitas interupsi. Pemroses tidak perlu menghabiskan waktu menunggu selesainya operasi I/O sehingga meningkatkan efisiensi pemrosesan. I/O controller mengendalikan memori secara langsung lewat DMA. Pengendali dapat memindahkan blok data ke atau dari memori tanpa melibatkan pemroses kecuali di awal dan di akhir transfer. Pengendali I/O menjadi pemroses terpisah. Pemroses pusat mengendalikan, memerintahkan pemroses khusus I/O untuk mengeksekusi program I/O di memori utama. Pemroses I/O mengambil dan mengeksekusi instruksi-instruksi ini tanpa intervensi pemroses pusat. Dimungkinkan pemroses pusat spesifikasikan barisan aktivitas I/O dan hanya diinterupsi ketika seluruh barisan instruksi diselesaikan. Pengendali I/O mempunyai memori lokal sendiri. Perangkat I/O dapat dikendalikan dengan keterlibatan pemrosesan pusat yang minimum. Arsitektur ini untuk pengendalian komunikasi dan terminal-terminal interaktif. Pemroses I/O mengambil alih kebanyakan tugas yang melibatkan pengendalian terminal. Evolusi bertujuan minimalkan keterlibatan pemroses pusat sehingga pemroses tidak disibukkan dengan tugas I/O dan dapat meningkatkan kinerja sistem. Komponen sistem operasi untuk sistem I/O. Ada buffer, menampung sementara data dari atau ke perangkat I/O. Spooling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien. Yang ketiga, menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci atau perangkat keras I/O tertentu. Kita bahas satu-satu, yaitu buffering. Buffering adalah melembutkan lonjakan-lonjakan kebutuhan pengaksesan I/O sehingga meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem operasi. Terdapat berbagai macam cara buffering antara lain. 1. Single buffering merupakan teknik paling sederhana. Ketika proses memberi perintah untuk perangkat I/O, sistem operasi menyediakan buffer memori utama sistem untuk operasi. Untuk perangkat berorientasi blok, transfer masukan dibuat ke buffer sistem. Ketika transfer selesai, proses memindahkan blok ke ruang pemakaian dan segera meminta blok lain. Teknik ini disebut reading ahead atau anticipate input. Teknik ini dilakukan dengan harapan blok akan segera diperlukan. Untuk banyak tipe komputasi, asumsi ini berlaku hanya di akhir pemrosesan, maka blok yang dibaca tidak diperlukan. Yang kedua, double buffering. Peningkatan dapat dibuat dengan dua buffer sistem. Proses dapat ditransfer ke atau dari satu buffer, sementara sistem operasi mengosongkan atau mengisi buffer lain. Teknik ini disebut double buffering atau buffer swapping. Double buffering menjamin proses sedang menunggu operasi I/O. Peningkatan ini harus dibayar dengan peningkatan kompleksitas. Yang ketiga, circular buffering. Seharusnya melembutkan aliran data antara perangkat I/O dan proses. Jika kinerja proses tertentu menjadi fokus kita, maka kita ingin agar operasi I/O mengikuti proses. Double buffering tidak mencukupi jika proses melakukan operasi I/O yang berurutan dengan cepat. Masalah sering dapat dihindari dengan menggunakan lebih dari dua buffer. Ketika lebih dari dua buffer yang digunakan, kumpulan buffer itu sendiri diacu dengan circular buffer. Tapi buffer individu adalah salah satu unit di circular buffer. Yang kedua, spooling. Melakukan penjadwalan memakai I/O sistem supaya lebih efisien. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Manajemen perangkat masukan atau keluaran merupakan aspek perancangan sistem operasi terluas dan kompleks karena sangat beragam perangkat dan aplikasinya. Manajemen I/O pada Windows. Dalam Windows, sistem I/O menyediakan model driver berlapis yang dinamakan stack. Biasanya IRP akan berpindah dari satu driver ke driver lain dalam satu stack yang sama ke fasilitas komunikasi, misalkan mouse ketika digunakan harus berkomunikasi dengan USB hub, kemudian USB hub harus berkomunikasi dengan USB host controller. Selanjutnya USB host controller harus berkomunikasi melalui PCI bus ke seluruh hardware komputer. Stack akan berisi mouse driver, USB hub, USB host controller, dan PC bus. Pada Windows, semua kelas perangkat berbagi driver umum yang disebut port driver. Port driver mengimplementasikan operasi standar untuk suatu kelas dan calls device specific routine yang kemudian mengimplementasikan fungsi device specific. I/O Manager pada Windows mempunyai dua subkomponen, yaitu Plug and Play Manager and Power Management. PNP Manager adalah teknologi PNP milik Microsoft yang berfungsi untuk mengenali dan mengadaptasi perubahan pada konfigurasi hardware agar PNP bekerja, maka perangkatnya dan drivernya harus memenuhi standar PNP. PNP Manager secara otomatis mengenali perangkat yang dipasang dan mendeteksi perubahan pada perangkat seiring sistem beroperasi.
MB Manager pun tetap mengawasi sumber daya yang digunakan oleh perangkat dan juga potensi jika sumber daya dilakukan serta menangani loading driver tersebut. Di sisi lain, Power Manager ikut berperan dalam mengurangi konsumsi tenaga pada perangkat sehingga suatu perangkat dapat diisi dalam mode low power atau sleep mode. Ketika tidak digunakan dapat langsung dipakai ketika diperlukan. Manajemen iOS pada Linux. Dalam Linux sistem I/O kurang lebih mirip dengan terdapat pada Unix. User dapat membuka saluran akses ke perangkat sama, seperti membuka file perangkat lain yang tampak sebagai objek dalam file sistem. Linux membagi semua perangkat I/O menjadi 3 kelas: block device, character device, dan network device. Block device yaitu menyimpan, menerima, dan mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap yang berukuran 128 sampai 1024 byte dan memiliki alamat-alamat tersendiri, sehingga memungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara independen, yaitu membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus melatih blok-blok lain. Contohnya disk, tab, CD-ROM, optical disk. Si block device sendiri didukung oleh 2 sistem komponen, block buffer change dan request management. Block buffer change bertugas sebagai pull dari buffer I/O aktif dari change dari complete I/O. Request manager adalah lapisan software yang mengubah konten read and write buffer dari menuju block device driver. Karakter device yaitu perangkat yang menerima dan mengirimkan aliran karakter tanpa membentuk suatu struktur box. Contoh terminal, line printer, pita kertas, kartu kutu berlubang, mouse. Perangkat ini tidak memerlukan random access untuk sebuah blok data, tetapi tiap perangkat telah memiliki berbagai fungsi yang telah terdapat pada kernel yang diimplementasikan pada operasi I/O. Sedangkan network device berbeda dengan block atau karakter device. User harus berkomunikasi secara tidak langsung dengan cara harus membuka sambungan dengan subsistem jaringan kernel. Fungsi manajemen input dan output: mengirim perintah ke perangkat input output akan menyediakan layanan, menangani interupsi perangkat input output, menangani kesalahan perangkat input output, menyediakan interface ke pemakai. Perangkat I/O adalah software, ada hardware. Software device handler adalah sebuah software kecil yang memberitahu sistem operasi dan software lain tentang bagaimana berkomunikasi dengan hardware. Interrupts handler adalah subrutin panggilan balik di firmware microcontroller. Sistem operasi atau driver perangkat yang eksekusi adalah dipicu oleh penerimaan interrupt. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Subsistem ini bisa fisik maupun abstrak. Pustaka aplikasi mengimplementasikan pustaka pengaksesan I/O atau API atau Application Programming Interface bagi aplikasi untuk melakukan operasi I/O, memudahkan user karena pengaksesan ke berbagai macam piranti I/O dengan menggunakan operasi sama. Hardware device driver adalah istilah teknologi informasi yang mengizinkan sebuah sistem komputer berkomunikasi dengan sebuah perangkat keras. Bus I/O terdiri atas bus data, alamat, dan kontrol yang berfungsi menghubungkan device controller dengan elemen internal komputer seperti prosesor dan memori. Device controller: dengan adanya device control, piranti-piranti I/O dapat dikontrol dan berkomunikasi dengan sistem komputer. Device controller berfungsi sebagai antarmuka antar piranti I/O dengan sistem internal komputer. Terdapat 2 sasaran perancangan I/O, yaitu 1. Efisiensi, aspek penting karena operasi I/O sering menimbulkan bottleneck. 2. Generalitas atau device independent. Manajemen perangkat I/O selain berkaitan dengan simplicitas dan bebas kesalahan juga menangani perangkat secara seragam, baik dari cara proses memandang maupun cara sistem operasi mengolah perangkat dan operasi I/O. Software diorganisasikan berlapis. Lapisan bawah berurusan menyembunyikan rumitan perangkat keras untuk lapisan lebih atas. Lapisan lebih atas berurusan memberi antarmuka yang bagus, bersih, nyaman, dan seragam ke pemakai. Masalah-masalah manajemen I/O adalah: yang pertama, penamaan yang seragam, uniform. Naming, nama berkas atau perangkat adalah string atau integer, tidak bergantung pada perangkat. Penanganan kesalahan atau error handling, umumnya penanganan kesalahan ditangani sedekat mungkin dengan perangkat keras. Transfer sinkron versus asinkron. Kebanyakan I/O adalah asinkron. Proses mulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain. Sampai interupsi tiba, program pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi blok. Setelah perintah read, program kemudian ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer. Shareable versus dedicated. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk, tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang diperbolehkan pemakai pada suatu saat, contoh printer. Hierarki manajemen perangkat I/O. Interupsi handler. Interupsi harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin berikutnya. Device driver
blok saat perintah itu diberikan dan menunggu interupsi. Ketika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja agar device driver keluar dari state block. Device driver, semua kode bergantung perangkat ditempatkan di device driver. Di Setiap device driver menangani satu tipe atau kelas perangkat dan bertugas menerima permintaan abstrak perangkat lunak device independen di atasnya dan melakukan layanan permintaan. Yang C, perangkat lunak device independen bertujuan membentuk fungsi-fungsi I/O yang berlaku untuk semua perangkat dan memberi antarmuka seragam ke perangkat lunak antar pemakai. Fungsi-fungsi lain yang dilakukan sebagai interface seragam untuk seluruh device driver, penamaan perangkat, proteksi perangkat, memberi ukuran blok perangkat agar bersifat device independen, melakukan buffering, alokasi penyimpanan pada blok device, alokasi dan pelepasan dedicated device, pelaporan kesalahan. Yang terakhir, perangkat lunak level memakai. Kebanyakan perangkat lunak I/O terdapat di sistem operasi. Satu bagian kecil berisi pustaka-pustaka yang dikaitkan pada program pemakai dan berjalan di luar kernel. Sistem calls I/O umumnya dibuat sebagai prosedur-prosedur pustaka. Kumpulan prosedur pustaka I/O merupakan bagian sistem I/O. Tidak semua perangkat lunak I/O level memakai berupa prosedur-prosedur pustaka. Kategori penting adalah sistem spooling. Spooling adalah cara berurusan dengan perangkat I/O yang harus didedikasikan pada sistem multiprogramming. Terima kasih. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.